Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kepercayaan diri dalam olahraga. Untuk mencapai prestasi puncak atlet, perlu memiliki kepercayaan diri, karena kepercayaan diri memiliki korelasi yang signifikan terhadap peningkatan performa atlet. Zinzer et al. Menjelaskan bahwa penampilan terbaik adalah korelasi langsung antara kepercayaan diri yang tinggi dan keberhasilan performa olahraga. Pendapat tersebut sangat beralasan karena untuk mencapai prestasi puncak dalam olahraga tidak sedikit tantangan dan hambatan yang datang silih berganti pada diri atlet. Oleh karena itu, modal utama yang harus dimiliki atlet supaya bisa mengatasi masalah tersebut yaitu kepercayaan diri. Tanpa adanya kepercayaan diri, maka banyak masalah yang akan timbul diri atlet. Atlet yang tidak memiliki kepercayaan diri akan meragukan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya, sehingga atlet menjadi tegang dan putus asa dalam menghadapi tugas-tugasnya. Ini akan merugikan atlet untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Begitupun, atlet yang memiliki kepercayaan diri berlebihan akan merugikan dirinya karena atlet selalu memiliki harapan dan optimis yang terlalu tinggi untuk sukses. Keadaan ini akan berdampak negatif terhadap atlet, diantaranya adalah atlet akan mengalami frustasi karena apa yang atlet harapkan seringkali berbeda dengan kenyataan. Pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan modal dasar dan berbentuk melalui proses latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Untuk mendefinisikan kepercayaan diri, penulis mengutip beberapa pendapat ahli, seperti menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. Selain itu, McKeldin menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan seseorang akan kemampuannya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkannya. Kepercayaan diri berisi keyakinan yang terkait dengan kekuatan, kemampuan diri untuk meraih sukses, serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditetapkan oleh dirinya. Esensi kepercayaan diri adalah kepercayaan bahwa atlet bisa menampilkan keberhasilan sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri berarti atlet dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Atlet percaya kepada kemampuan dirinya untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkannya, baik fisik maupun mental. Kepercayaan diri merupakan perasaan dan keyakinan yang terus berkata kamu bisa dan kamu akan tampil dengan baik serta sukses. Selanjutnya, Singer menjelaskan bahwa atlet yang memiliki kepercayaan diri berarti merasa yakin dan kompeten untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri selalu berpikir positif untuk menampilkan sesuatu yang terbaik dan memungkinkan timbulnya keyakinan pada dirinya bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu sehingga penampilannya tetap baik. Sebaliknya, atlet yang memiliki pikiran negatif dan tidak percaya pada dirinya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik akan selalu ragu dan gengsi bahwa dirinya mampu melakukan sehingga penampilannya menurun. Manfaat kepercayaan diri. Kepercayaan diri selalu ditandai dengan adanya harapan yang tinggi untuk sukses. Sebagaimana dijelaskan Zinzer et al.
bahwa salah satu penemuan paling konsisten dalam literatur performa puncak adalah korelasi langsung antara tingginya kepercayaan dan keberhasilannya performa olahraga. Selanjutnya, Weinberg dan Gould menjelaskan kepercayaan diri ditentukan oleh harapan yang tinggi terhadap kesuksesan. Kepercayaan diri seseorang pada area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan emosi positif. Yang kedua, memfasilitasi konsentrasi. Yang ketiga, memberi efek positif pada atlet, meningkatkan kerja keras, memberi efek kepada permainan, memberi efek pada momentum psikologis. Kepercayaan diri akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Artinya, atlet yang memiliki kepercayaan diri akan tertantang dan aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atlet memungkinkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dirinya, sedangkan atlet yang kurang memiliki kepercayaan diri cenderung hanya menentukan tujuan yang mudah saja dan tidak pernah tertantang untuk mencapai tujuan yang sulit. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh diri atlet. Kepercayaan diri akan meningkatkan usaha atlet ketika dalam pertandingan kemampuan atlet sama. Pemenangnya adalah atlet yang memiliki kepercayaan diri seperti pada permainan tenis yang berlangsung selama 3 jam dan rehabilitas cedera pada diri atlet. Kepercayaan diri dapat mempengaruhi terhadap penerapan strategi dalam bertanding. Atlet dalam pertandingan umumnya lebih suka untuk playing to win atau sebaliknya playing not to lose. Ungkapan tersebut pada prinsipnya sama, tetapi bisa menghasilkan gaya bermain yang berbeda. Atlet yang memiliki kepercayaan diri cenderung bermain untuk menang. Biasanya, atlet tidak takut untuk mengambil kesempatan dalam pertandingan dan tetap mengendalikan suasana pertandingan tersebut untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Kepercayaan diri juga berhubungan dengan keterampilan dan efisiensi menggunakan ranah kognitif untuk mencapai sukses dalam olahraga. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Viali, bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri ternyata lebih memiliki keterampilan dan efisiensi dalam menggunakan sumber kognitif untuk sukses dalam olahraga. Lebih lanjut, Creswell dan Hodge menjelaskan bahwa kepercayaan diri ternyata mempengaruhi proses untuk mengatasi masalah pada atlet. Lebih lengkapnya, atlet yang memiliki kepercayaan diri kuat akan mampu menampilkan sesuatu yang terbaik sekalipun berada di bawah tekanan, serta mampu mengatasi situasi yang tidak menguntungkan saat kompetisi. Optimalisasi kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan faktor penentu dalam penampilan dan menjadi faktor penentu keberhasilan atlet. Oleh karena itu, kepercayaan diri atlet harus berada pada tingkat optimal. Kepercayaan diri berlebihan terjadi manakala atlet menilai kemampuan dirinya melebihi kemampuan yang dimiliki lawan. Keadaan seperti ini berakibat kurang menguntungkan karena atlet sering menganggap enteng lawan dan sering merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Tetapi sebaliknya, atlet dapat dikalahkan oleh lawan yang ia perkirakan kemampuan atlet di bawah kelasnya. Sebab-sebab kegagalan dan frustasi erat hubungannya dengan sikap overconfidence. Atlet yang memiliki demikian sering memperkirakan kemampuan melebihi kemampuan yang dimilikinya, sehingga sering diperhitungkannya salah satu dalam menghadapi pertandingan dan berakibat kegagalan. Banyak atlet yang memiliki kemampuan fisik, teknik, dan taktik, tetapi karena kurang memiliki kepercayaan diri
untuk menampilkan kemampuan di bawah tekanan, maka atlet seringkali tidak bisa menampilkan performanya dengan baik. Atlet yang memiliki kepercayaan diri yang kurang, lack of confidence, seringkali terkait dengan keterampilan spesifik. Atlet cenderung menetapkan target lebih rendah dari tingkat kemampuannya, sehingga prestasinya juga rendah. Keadaan lack of confidence tidak akan mengantarkan atlet pada kesuksesan. Begitupun atlet yang full confidence menetapkan target sesuai dengan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, atlet akan berusaha mencapai target yang ditetapkan sendiri. Kegagalan yang dihadapi tidak mudah menimbulkan frustasi. Dengan modal percaya diri, atlet tidak mudah gentar dalam menghadapi segala kemungkinan. Begitupun kekalahan atau kegagalan yang pernah dialami dan tidak mudah menimbulkan ketidakstabilan emosional. Strategi membangun kepercayaan diri. Banyak atlet percaya bahwa kepercayaan diri akan membawa keberhasilan dalam melakukan aktivitas. Kepercayaan diri dapat dibangun melalui kerja keras, latihan, dan perencanaan yang baik. Cara membangun persepsi diri. Strategi membangun kepercayaan diri. Banyak atlet percaya bahwa kepercayaan diri akan membawa keberhasilan dalam melakukan aktivitas. Kepercayaan diri dapat dibangun melalui kerja keras, latihan, dan perencanaan yang baik. Cara membangun persepsi diri yang baik tidak cukup dengan memberikan petunjuk dan bimbingan. Sebaiknya pelatih memberikan berbagai langkah nyata, seperti mengadakan pertandingan di tempat berlatih, sampai atlet akhirnya mengalami kemenangan. Cara seperti ini harus ditanamkan dengan rapi, berencana, dan meningkat, sehingga secara bertahap atlet dapat menentukan kembali kepribadiannya yang penuh dengan percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Jimmy Connor merupakan salah satu contoh terbaik untuk membangun kepercayaan diri. Atlet juniornya bermain setiap hari. Dia mengajarkan pada atletnya untuk selalu menyerang untuk mencapai sukses. Gaya tersebut membuahkan hasil. Connor mengatakan bahwa atlet tidak pernah bisa membangun kepercayaan diri tanpa bantuan pelatih. Connor melakukan sensasi memberikan dorongan dan semangat pada atlet dan tidak pernah membiarkan atlet untuk kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan demikian, pelatih harus tetap tampil sebagai kendali yang tetap, memiliki kepercayaan diri yang optimal. Pelatih mengatakan kepada atletnya bermain dengan teknik atau yang sama seperti pada waktu berlatih. Pelatih yakin bahwa percaya diri atlet tumbuh dengan baik dan percaya kepada diri sendiri. 1. Menyelesaikan performa. Keberhasilan yang dicapai atlet akan meningkatkan kepercayaan diri dan akan menghasilkan penampilan selanjutnya yang lebih baik. Ketika atlet mengalami kekalahan terus-menerus dalam pertandingan, atlet merasa tertekan dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, khususnya untuk mengalahkan lawannya. Kepercayaan diri penting untuk mencapai keberhasilan, tetapi bagaimana atlet dapat memiliki kepercayaan diri tanpa sebelumnya atlet tersebut sukses? Ini nampaknya menjadi masalah yang harus dicermati para pelatih. Pencapaian performa dapat membangun kepercayaan diri atlet, dan kepercayaan tersebut akan meningkat disebabkan oleh penampilan terbaik yang dicapainya. Yang kedua, tampil percaya diri. Pikiran, perasaan, dan perilaku merupakan aspek yang saling berhubungan. Banyak atlet yang menampilkan aktivitasnya dengan penuh percaya diri,
sebab atlet cenderung merasa percaya pada kemampuan dirinya. Hal ini penting khususnya ketika atlet mulai kehilangan kepercayaan dirinya terhadap lawan, hilang pendirian untuk memulai meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. Melakukan aktivitas dengan kepercayaan diri penting dalam olahraga prestasi. Pelatih harus memiliki kepercayaan diri ketika melakukan perlakuan kepada atlet yang mengalami cedera. Pelatih harus memiliki kepercayaan diri selama proses rehabilitasi. Atlet mencoba untuk menunjukkan kemampuan kepercayaan dirinya selama pertandingan. Atlet akan memperagakan kepercayaannya dengan cara memelihara penampilan supaya tetap baik setelah melakukan beberapa kesalahan. Yang ketiga, berpikir percaya diri. Ar-Rafa, diri mengandung cara berpikir untuk mencapai tujuan. Di pusat pembinaan telah mencatat bahwa jika saya berpikir saya pasti bisa menang, saya kuat sekali memukul, pernyataan sebut membentuk sikap positif. Sedangkan sikap positif penting untuk mencapai kemampuan maksimal dalam penampilan olahraga dan harus mampu membuang pikiran-pikiran negatif seperti saya atlet bodoh, saya tidak percaya bahwa saya bermain baik, saya tidak pernah berbuat seperti apa yang saya harapkan. Pikiran tersebut harus dihilangkan dan digantikan dengan pikiran positif. Seperti saya akan menjaga penampilan tetap baik dalam berlatih atau bertanding. Saya akan tetap menang dan fokus pada aktivitas yang saya lakukan. Saya bisa melakukan pukulan dengan baik dan sebagainya. Pikiran positif menjadi sebuah pengajaran dan motivasi dibandingkan dengan teknik yang sifatnya mental. Yang keempat, imagery. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepercayaan diri adalah imagery. Dalam imagery, atlet dapat melihat dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu yang atlet tidak pernah mampu untuk melakukannya atau sangat sulit untuk melakukannya. Pegolf konsisten melakukan slice dan membayangkan bahwa dirinya sedang memukul bola lurus ke fairway. Atlet sepak bola quarterback dapat memvisualisasikan posisi bertahan dan mencoba melakukan kontrak dan pada posisi tersebut dengan formasi permainan yang spesifik. Yang kelima, latihan fisik. Fisik yang baik dalam aktivitas olahraga merupakan salah satu kunci untuk membangun kepercayaan diri. Banyak atlet dalam berbagai cabang olahraga bertahun-tahun berlatih kondisi fisik dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan daya fleksibilitasnya, berlatih dengan memperhatikan masukan nutrisi dengan baik merupakan kebiasaan yang membantu atlet tetap berada pada pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Yang keenam, persiapan. Jack Nicklaus dalam Weinberg mengatakan, selama persiapan saya selalu berharap untuk menang. Hal ini pertanda bahwa keberhasilan sangat ditentukan dengan persiapan yang baik yang dilakukan oleh atlet. Sedangkan kegagalan akan menjadi malapetaka tidak ada persiapan. Persiapan yang dilakukan atlet dalam cabang olahraga akan memberikan kepercayaan diri pada atlet. Sebab atlet mengetahui apa yang akan dilakukan. Banyak atlet yang mengikuti pertandingan tanpa strategi yang jelas. Pertandingan harus selalu direncanakan, misalnya untuk menyerang memerlukan ide-ide yang sifatnya spesifik, apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana melakukannya. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin diri. Atlet harus mencoba meningkatkan disiplin diri dalam proses latihan. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan atlet
Disiplin diri dapat memberikan bukti nyata pada diri bahwa atlet selalu terkendali. Yang kedelapan, mereview penampilan terbaik. Sebaiknya mereview film mengenai penampilan sukses terbaik atlet yang pernah dicapainya. Hal ini dengan segera dan bersifat dramatis meningkatkan kepercayaan diri, sebab atlet akan tergugah dan termotivasi kembali untuk menampilkan yang terbaik seperti apa yang sudah dicapainya pada tahun-tahun lalu. Sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.